Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semuanya di kegiatan webinar Sejarah Ekonomi Islam dengan tema Menggali Khazanah, Menelusuri Pemikiran Ekonomi Islam dari Abu Yusuf hingga Abu Ibnu Khaldun. Sambil menunggu peserta lain masuk, boleh banget nih teman-teman isi kolom chat dari mana saja nih asal kampus atau asal daerah teman-teman semuanya. Dan jangan lupa ya teman-teman, ajak teman-teman lainnya untuk mengikuti webinar ini. Dan jangan lupa gunakan virtual background yang sudah disediakan oleh panitia dan siapkan alat tulis kalian untuk mencatat yang akan disampaikan oleh narasumber kita yang sangat luar biasa pada hari ini. Jangan lupa on cam ya teman-teman. Dan untuk absensi akan ditampilkan di akhir acara. Jadi kita tunggu teman-teman lainnya untuk join di room Zoom dalam 3 menit lagi ya teman-teman. Oke, baiklah teman-teman. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 9 lewat 6 menit, kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul secara virtual dalam kegiatan webinar dengan tema Menggali Khazanah, Menelusuri Pemikiran Ekonomi Islam dari Abu Yusuf hingga Ibnu Khaldun. Salawat beserta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabat, dan kita semua selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelumnya, izinkan saya, Widya Azahra, selaku Master of Ceremony pada pagi hari ini menyampaikan rangkaian acara dengan tema Menggali Khazanah, Menelusuri Pemikiran Ekonomi Islam dari Abu Yusuf hingga Ibnu Khaldun. Yaitu acara pertama yaitu pembukaan, acara ketiga yaitu sambutan dari Ketua Pelaksana, acara yang keempat yaitu sambutan dari dosen pengampu mata kuliah Sejarah Ekonomi Islam, lalu acara selanjutnya yaitu acara inti, penyampaian materi, lalu acara yang terakhir yaitu sesi tanya jawab, lalu ditutup dengan doa. Baiklah, dilanjut dengan acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Pelaksana. Kepada Aida Nasya Andini, kepadanya waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, MC, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul dalam majelis ilmu yang insya Allah penuh berkah ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, suri teladan bagi umat manusia dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam bidang ekonomi dan keadilan sosial. Perkenalkan, nama saya Aida Nasya Andini selaku Ketua Pelaksana kegiatan webinar hari ini. Saya mewakili seluruh panitia mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada seluruh partisipan. Yang terhormat, Ibu Anggita sebagai dosen pengampu mata kuliah Sejarah Ekonomi Islam kelas 3E, dan juga yang terhormat pemateri kita Kak Gaida Humairo, serta teman-teman peserta yang sudah meluangkan waktu untuk hadir. Webinar ini mengangkat tema Menggali Hasanah, Menelusuri Pemikiran Ekonomi Islam dari Abu Yusuf hingga Ibnu Khaldun. Tema ini kami pilih karena kami ingin mengajak teman-teman menelusuri kembali
warisan intelektual para tokoh-tokoh besar yang telah meletakkan dasar-dasar ekonomi Islam sejak berabad-abad lalu. Dari mulai Abu Yusuf dengan konsep keadilan fiskalnya dan Ibnu Khaldun dengan pemikirannya tentang peradaban dan dinamika ekonomi, menjadi bukti bahwa Islam punya pandangan ekonomi yang menyeluruh dan juga relevan hingga saat ini. Harapannya, melalui kegiatan ini, tidak hanya belajar secara teori, tapi juga menumbuhkan kesadaran bahwa nilai-nilai Islam bisa diterapkan dalam kehidupan ekonomi modern saat ini. Saya ucapkan terima kasih untuk semua pihak yang telah mendukung terlaksananya webinar hari ini. Semoga webinar ini membawa manfaat dan juga menjadi ladang pahala bagi kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Sekian dari saya. Akhir kata, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya kepada Ketua Pelaksana dalam acara webinar kali ini. Baiklah, menginjak ke acara selanjutnya, yaitu sambutan dari dosen pengampu mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam kepada Bu Anggita Nur Cahyani, SNE, kepada Miss Anggita. Waktu tepat, saya persilahkan. Baik, terima kasih MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik, selamat pagi teman-teman semua, para panitia, peserta, dan juga narasumber pada hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'in, wa ala umuri dunia wa din, wa salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat karunia-Nya lah kita dapat berkumpul pada pagi hari ini, yang mana webinar kita laksanakan hari ini, kita akan sama-sama belajar tentang pemikiran ekonomi Islam dari Abu Yusuf hingga Ibnu Khaldun. Shalawat serta salam tak lupa tercurahkan selalu kepada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabat, keluarga, dan kita sebagai pengikutnya hingga akhir zaman. Tentunya saya ucapkan yang terhormat kepada narasumber hari ini, yaitu Kak Gaida. Terima kasih sudah berpartisipasi dan mau menjadi narasumber webinar pada pagi hari ini. Dan juga tentunya saya ucapkan yang terhormat kepada para peserta webinar. Dan tentu saya ucapkan juga yang saya banggakan ya, kepada seluruh panitia tim pelaksana hari ini, yaitu dari mahasiswa Ekonomi Syariah Untirta kelas 3E. Di mana memang pelaksanaan webinar pada pagi hari ini adalah sebagai pelaksanaan proyek mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Namun tentunya pelaksanaan webinar hari ini bukan hanya semata-mata untuk memenuhi tugas kuliah saja, namun juga sebagai sarana untuk meningkatkan literasi kita semua mengenai perjalanan panjang tentang pemikiran ekonomi Islam. Kita ketahui bahwa hari ini adalah hasil dari masa lalu, dan hari ini juga adalah cerminan untuk masa depan. Jadi teman-teman, ini sangat penting sekali untuk kita mempelajari sejarah, tentunya bukan hanya untuk mengenang, tetapi juga pasti akan ada nilai-nilai penting yang dapat kita pelajari dan juga yang masih relevan di era modern saat ini. Khususnya adalah kita akan pelajari bagaimana pemikiran para tokoh ekonom muslim, baik di era klasik dan juga era modern, mengenai pemikiran-pemikiran mereka tentang ekonomi Islam yang relevan di zaman sekarang tentunya. Dan dari kegiatan ini kita sama-sama ya, terutama saya juga berharap kita semua dapat mempelajari bukan hanya berdasarkan teori saja, tetapi juga mengenai ya refleksi mendalam tentang kajian-kajian ekonomi syariah, yang mana kita tahu tentunya ekonomi syariah di era modern ini menjadi pilihan alternatif ya, di mana kan memang ekonomi syariah ini mengandung nilai di mana untuk mengutamakan kemaslahatan banyak umat gitu, kemaslahatan al-ummah. Kemudian juga adanya pelaksanaan webinar hari ini sebenarnya memang tujuannya adalah memberikan ruang kepada mahasiswa untuk tentunya berkreasi ya, agar mahasiswa juga di sini aktif bukan hanya pembelajaran di dalam kelas, tetapi juga bisa aktif pembelajaran di luar kelas dan juga sebagai kontribusi tentunya kepada masyarakat. Karena tentunya
agenda hari ini juga salah satu langkah ya untuk meningkatkan literasi pemahaman ekonomi syariah kepada masyarakat umum. Dan sekali lagi saya berikan apresiasi setinggi-tingginya kepada panitia, kepada narasumber juga yang memang tentu berperan dalam suksesnya pelaksanaan kegiatan hari ini. Semoga webinar kita bisa terlaksana lancar ya sampai akhir. Semoga teman-teman semua di sini juga para peserta bisa aktif untuk nantinya berdiskusi, bertanya, sehingga akan meningkatkan ya wawasan kita bagaimana pelaksanaan ekonomi syariah di zaman dulu, kemudian kita implementasikan di zaman saat ini, dan tentunya juga menjadi tolak ukur juga pelaksanaan ekonomi syariah di masa yang akan datang. Tentunya semoga Allah juga meridhoi langkah kita, meridhoi niat kita menuntut ilmu, khususnya adalah dalam bidang ekonomi syariah. Baik, cukup sekian sambutan saya. Intinya semoga webinar hari ini lancar ya teman-teman panitia. Nanti pun saya akan menyimak tentunya kegiatan hari ini ya. Baik, saya tutup sambutannya hari ini sekaligus membuka juga acara pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. atas sambutan yang sudah diberikan, menginjak acara selanjutnya, yaitu acara inti. Nah, namun sebelum itu, izinkan saya membacakan CV dari moderator kita hari ini. Mungkin kepada operator boleh untuk di-share screen. Baiklah teman-teman, untuk moderator kita hari ini, biasa kita panggil Kak Nabil dengan nama panjang itu Moj Nabil Azhar Ramadan. Beliau adalah mahasiswa S1 dari Ekonomi Syariah Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan pengalaman organisasi, menjadi staf Departemen Public Relation di HMJ Ekonomi Syariah, lalu menjadi Wakil Ketua Dewan Kerja Ranting dan juga Koordinator Bidang Kegiatan di Dewan Kerja Ranting dan Kuartir Ranting Cadasari, lalu menjadi Ketua Youth Generation Program, lalu pernah menjadi mentor PKKMB Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, sangat keren sekali kan moderator kita pada hari ini. Halo Kak Nabil, apakah Kak Nabil sudah ada di room Zoom? Halo Kak Widya. Oke, halo. Oke, mungkin untuk waktu dan tempat saya berikan alih kepada moderator kita kali ini. Kepada Kak Nabil, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Kak Widya selaku MC pada seminar kali ini yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Moj Nabil Azhar Ramadan, mahasiswa Ekonomi Syariah Angkatan 2024 yang pada kesempatan kali ini saya bertugas menjadi moderator. Alhamdulillah, senang sekali kita dapat bertemu secara virtual pada acara webinar kajian sejarah ekonomi syariah. Pada hari ini, seminar ini merupakan bagian dari rangkaian akademik yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memahami sejarah perkembangan ekonomi Islam. Yang terhormat kepada Bapak Nazmuddin LCMA selaku Kepala Jurusan Ekonomi Syariah Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, dan kepada Ibu Gita Nur Cahyani SEMA selaku dosen pengampu mata kuliah tafsir dan hadis ekonomi, dan alhamdulillah hadir pada webinar kali ini. Serta tidak lupa kepada pemateri kita Kak Gaidah Humairoh yang sepertinya sudah tidak sabar untuk memberikan ilmunya kepada kita nih teman-teman.
Baik, sebelumnya masuk ke penyampaian materi, izinkan saya membicarakan secara singkat profil dan narasumber kita. Mungkin kepada operator silahkan untuk di-share screen CV pematerinya. Oke, mungkin buat Kak Gaidah, mana nih, apa udah ada belum ya Kak Gaidahnya? Sebelum kita menunggu CV-nya ditampilkan. Halo Kak Gaidah. Kalau suara aku jelas enggak? Oke, jelas Kak Gaidah. Oke teman-teman, mungkin FYI aja ya. Nanti teman-teman harus aktif nih karena di akhir acara bakal ada teka-teki ataupun ada Q&A yang berhadiah loh teman-teman. Oke, di sini ada CV Kak Gaidah Humairah. Beliau merupakan mahasiswa ekonomi syariah tahun ke semester 5 di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, kita bisa work experience-nya, beliau merupakan uh, penerima dari beasiswa Sobat Bumi di Banten. Lalu beliau juga aktif di Midadul Quran Foundation dan juga Rumah Quran Al-Ikhlas di Serang. Nah, beliau juga aktif dalam organisasi. Yang pertama itu ada UKM Akmi Untirta, yang kedua ada UKM Trans Untirta, lalu ada KCIS Untirta. Nah, di sini juga ada banyak banget loh teman-teman, boleh di-scroll ke bawah. Udah langsung aja ke skip. Oke, mungkin di sini banyak banget apa ya pengalamannya dan organisasinya. Mungkin langsung aja kepada Kak Gaida, waktu dan tempat saya persilakan. Oke, baik. Terima kasih, moderator. Sebelumnya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara aku kecil atau terdengar jelas, teman-teman? Terdengar, Jelas, Kak. Jelas Kak, jelas. Kalau seandainya putus-putus nanti kabarin aja ya. Baik, bismillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelumnya yang saya hormati Ibu Anggita selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam dan juga teman-teman serta dan panitia adik-adik semester 3 yang saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita banyak sekali kenikmatan, terutama hari ini kita diberikan kesehatan dan waktu luang untuk sama-sama sharing dan diskusi terkait pemikiran ekonomi dari Abu Yusuf dan Ibu Khaldun. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang dimana beliau adalah suri tauladan kita, beliau adalah ekonom pertama gitu, ekonom Islam yang pertama, kemudian selanjutnya dilanjutkan oleh para sahabat dan juga para ulama. Baik teman-teman, sebelumnya terima kasih kepada teman-teman
yang sudah memberikan saya kesempatan untuk sharing pada kesempatan kali ini. Mungkin boleh dibantu share screen PPT-nya ya. Teman-teman, hari ini kita diskusi aja ya teman-teman, sebagaimana tadi sudah dikenalkan oleh moderator ya. Saya juga sama masih mahasiswa, masih semester 5, jadi kita masih sama-sama belajar ya. Kalau misalkan nanti ada kesalahan, boleh teman-teman memberikan pendapatnya gitu. Oke, untuk suaraku jelas kan teman-teman? Jelas, Kak. Sebentar ya, Kak. Operator sedang tampilin ininya, PPT-nya. Sambil menunggu operator sambil PPT, kita interaktif aja ya teman-teman. Jadi teman-teman boleh on mic atau di room chat gitu. Hari ini insya Allah kita akan mempelajari tentang menggali khazanah menurut pemikiran ekonomi Islam dari Abu Yusuf hingga Ibnu Khaldun. Nah, sebelumnya kita akan sedikit berpetualang gitu ke masa lalu, mempelajari kembali apa sih pemikiran yang dibawa oleh Abu Yusuf dan Ibnu Khaldun gitu ya. Kemudian jadi sebelum di masa sekarang nih banyak banget kan ekonom-ekonom barat yang jauh lebih dikenal mungkin. Di zaman dahulu juga Islam sudah membawa nilai ekonomi jauh sebelum para ekonom barat itu gitu. Dan di sini para ekonom Muslim itu sekali membawa perubahan gitu sebetulnya, cuma ya tinta sejarah tidak begitu tebal gitu untuk para ekonom-ekonom yang hebat ini gitu. Padahal mereka adalah yang mengawali dari semua perjalanan ekonomi mungkin di dunia, bahkan di dunia ini ya. Itu sebelumnya kalau misalkan kita pelajari nih teman-teman buku-buku ekonomi konvensional gitu ya. Mungkin dari teman-teman juga ketika masuk jurusan ekonomi Permisi, Kak. syariah tidak. Mohon maaf. Ya. Suaranya masih kurang jelas. Kurang masuk itu masih ada kayaknya jaringan deh. Glitch-nya ada itu. Boleh dipakai headsetnya Pak kalau ada gitu. Disarankan. Oke, kalau sekarang udah jelas belum? Atau masih kecil? Tadi suaranya kecil ya? Iya, Kak. Boleh diulang? Enggak, teman-teman, mohon maaf banget. Nah, sekarang udah kedengeran, Kak. Sampai mana ya? Atau kita ulang lagi gitu. Sebentar. Oke, teman-teman. Jadi kalau kita lihat nih ya, buku-buku ekonomi konvensional gitu, yang sudah Sudah kelihatan ya, Kak? dimuter sih di saya, di yang lain. Yang lain gimana? Apakah PPT-nya sudah terlihat? Sudah, Kak. Sudah, Kak Ida, sudah terlihat. Nah, ini sudah terlihat. Oke, teman-teman. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi bersama gitu ya terkait tema yang diberikan oleh panitia gitu terkait menggali khazanah menelusuri pemikiran ekonomi Islam dari Abu Yusuf dan Ibnu Khaldun gitu. Oke, teman-teman. Tapi sebelum ke dalam situ gitu, kita breakdown terlebih dahulu gitu. Di buku-buku ekonomi konvensional itu kan
banyak sekali dijelaskan para ekonom-ekonom barat dan dunia gitu ya. Jadi seolah-olah ekonomi itu baru lahir dari Eropa. Seperti Adam Smith, mungkin teman-teman udah tahu ya, Ricardo atau Marx, mereka dianggapnya sebagai pelopor ekonomi. Tapi ternyata dalam sejarah Islam itu, diskursus ekonomi itu sudah muncul sejak abad ke-8, teman-teman. Jauh sebelum Adam Smith. Sudah muncul, sudah ada pemikiran ekonomi Islam terlebih dahulu. Kemudian mereka, para ekonom barat itu lebih profit oriented gitu ya. Bagaimana caranya kita mendapatkan profit sebanyak-banyaknya gitu. Sedangkan mereka tuh membawa pemikiran-pemikiran yang jauh lebih memikirkan sejarah bersama kemaslahatan umat gitu. Seperti Abu Yusuf dan Ibnu Khaldun. Mereka sudah membahas teori fiskal, keuangan publik, kemudian mekanisme harga, hingga teori jauh sebelum teori-teori ekonomi barat itu dikeluarkan. Maka penting bagi kita para ekonom-ekonom atau mahasiswa ekonomi syariah penting untuk tidak hanya mempelajari ekonomi konvensional saja, gitu. Tidak hanya mempelajari ekonomi dari barat saja, gitu. Tapi juga mempelajari ilmu ekonomi Islam yang dibawa oleh para pemikir Islam jauh sebelum ekonomi barat itu muncul. Tetapi kita juga perlu memahami akar dari sejarah-sejarah ini harus kita buka lagi gitu, agar ekonomi Islam ini tidak hanya berhenti pada label syariah saja gitu, tapi juga punya nilai dan filosofi dasarnya gitu teman-teman. Boleh next ya. Pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi bersama ya teman-teman. Kita diskusi bareng-bareng aja gitu ya. Tentang yang pertama, pemikiran ekonomi Islam dari Abu Yusuf dan Ibnu Khaldun, kemudian komparasi pemikiran keduanya gitu ya, dan juga relevansi dalam konteks keindonesiaan atau ekonomi modern. Jadi nanti akan dibahas bagaimana sih pemikiran ekonomi yang dibawa oleh Abu Yusuf dan Ibnu Khaldun itu masih relevan gak sih untuk kita terapkan di zaman sekarang, terutama dengan keadaan ekonomi di Indonesia gitu ya. Oke, boleh di next. Yang pertama kita bahas terlebih dahulu terkait pemikiran ekonomi dari Abu Yusuf. Nah, siapa sih Abu Yusuf? Jadi Abu Yusuf ini memiliki nama lengkap Yakub bin Ibrahim Al-Ansori. Beliau ini lahir di Kufah pada tahun 113 Hijriah atau 731 Masehi. Nah, kemudian beliau ini merupakan salah satu ulama terbesar dalam mazhab Hanafi. Tuh, teman-teman. Dan dikenal juga karena kecerdasannya di bidang fikih dan ekonomi. Abu Yusuf ini salah satu murid paling dicintai, murid paling utama gitu ya dari Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ini imam yang membawa mazhab Hanafi gitu ya, yang sudah banyak dianut di beberapa negara Islam gitu ya teman-teman. Jadi sejak kecil Abu Yusuf ini menunjukkan minat besar dalam ilmu keislaman dan belajar dari para ulama terkemuka, terutama Imam Abu Hanifah yang sangat mempengaruhinya. Nah, Imam Abu Hanifah ini gurunya Abu Yusuf. Dan Abu Yusuf ini murid kesayangannya, murid paling rajin gitu ya, murid paling dicintai oleh Abu Hanifah gitu. Sebagaimana Abu Hanifah yang sangat, Masya Allah, sangat luar biasa gitu teman-teman, menjadi ulama dan ulama mazhab di mazhab Hanafi. Nah, pasti murid kesayangannya juga nggak kalah jauh hebatnya dari guru gitu ya. Seperti kalau seorang anak tuh tergantung dari orang tuanya. Nah, seorang murid pun tergantung dari gurunya gitu. Imam Abu Hanafi ini kan
sudah tidak perlu diragukan lagi gitu ya tentang keilmuannya, kecerdasannya, maka Abu Yusuf pun seperti itu. Kemudian perjalanan hidup Abu Yusuf itu mencerminkan dedikasi terhadap ilmu pengetahuan dan keadilan sosialnya gitu. Ia aktif menulis dan mengembangkan gagasan ekonomi Islam melalui pengalaman langsung sehari-hari. Peran strateginya sebagai Qadi Al-Qudar memungkinkan dia menjembatani antara teori dan praktik dalam keuangan Islam. Jadi teman-teman, Abu Yusuf ini punya beberapa kitab. Ada yang tahu nggak kitab apa yang paling terkenal dari Abu Yusuf? Kitab yang ditulis Abu Yusuf. Kalau tahu boleh di room chat diklik di ada yang tahu kitab paling terkenal dari Abu Yusuf kitab apa tentang ekonomi? Ayo teman-teman, ada yang tahu nggak nih kitab karangan dari Abu Yusuf? Kalau tahu boleh ya langsung open mic ataupun di kolom chat. Al-Kharaj, Kak. Iya, Al-Kharaj. Betul, Masya Allah, udah pinter-pinter nih kayaknya. Ya betul teman-teman, salah satu kitab Abu Yusuf itu kitab Al-Kharaj. Jadi Al-Kharaj ini membahas tentang pajak negara, gitu ya. Keuangan. Jadi keuangan publik gitu ya. Abu Yusuf sudah menulisnya jauh sebelum itu. Kemudian beliau juga tidak hanya menjadi penulis, tidak hanya menuangkan ide-idenya lewat tulisan gitu ya, tapi lewat aksi nyata. Aksi nyatanya sebagai apa? Sebagai Qadi Al-Qudar pada masa Bani Abbasiyah. Gitu. Jadi beliau menulis pemikiran ekonominya di dalam beberapa beliau pada saat itu jabatan gitu sebagai pejabat di pemerintah. Jadi segala keputusannya, segala kebijakannya itu yang sudah teruji karena bukunya pun sudah beliau tulis. Biografi Abu Yusuf. Jadi sekarang kita terkait dengan beberapa poin yang aku highlight gitu terkait pemikiran konsep ekonomi yang dibawakan oleh Abu Yusuf. Teman-teman, jadi yang pertama itu terkait prinsip keadilan ekonomi dan pajaknya gitu. Yang seperti sebagaimana tadi sudah dijelaskan kalau Abu Yusuf ini punya salah satu kitab yang khusus membahas keuangan publik, kharaj pajak gitu ya. Jadi Abu Yusuf itu dalam kitabnya tuh menegaskan bahwa pajak itu tidak boleh memberatkan rakyat. Ia menolak pajak tetap pada saat itu atau disebut juga musyawarah dan menggantikannya dengan sistem mukasomah, yaitu pajak yang dihitung berdasarkan hasil panen dan kemampuan ekonomi masyarakat. Karena menurut beliau, negara itu harus memungut pajak sesuai kemampuan rakyat gitu, agar tidak menghambat produksi dan tidak menimbulkan kemiskinan. Ini sangat luar biasa ya, karena secara konsep Abu Yusuf juga telah mengenalkan prinsip pajak progresif gitu dan kebijakan fiskal yang inklusif gitu teman-teman. Karena kan kalau seandainya pajak atau uang iuran yang diminta dari rakyat, ya memang uang itu kan akan dialokasikan untuk kemaslahatan umat juga ya, untuk negara, untuk infrastruktur gitu. Tapi kalau pajak itu disamakan semua antara yang berpenghasilan tinggi dan berpenghasilan rendah, itu tentu sangat-sangat tidak adil gitu. Maka Abu Yusuf ini membawakan konsep keadilan dalam pajak dan distribusinya gitu. Jadi yang penghasilannya pada saat itu diukurnya lewat ini ya, hasil panen gitu, karena banyak para warga atau masyarakat yang waktu itu kegiatannya bertani, kemudian kemampuan ekonominya dari berdagangnya gitu. Dari hasil itunya, jadi nanti pajaknya dihitung tergantung penghasilannya. Ini sangat mengedepankan keadilan. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua terkait zakat sebagai instrumen kesejahteraan sosial. Jadi pada masa Abu Yusuf ini menekankan bahwa zakat itu boleh loh diinfakkan, zakat itu boleh dialokasikan untuk kesejahteraan sosial. Lewat apa? Tadi zakat yang sudah dikumpulkan itu didistribusikan kembali secara adil kepada masyarakat yang membutuhkan gitu.
didistribusikannya lewat apa? Lewat bantuan, insentif gitu ya. Kalau sekarang kemudian untuk dialokasikan untuk kepentingan negara juga, kepentingan negara untuk apa? Untuk seperti guru ngaji, seperti untuk membangun infrastruktur yang itu bisa memudahkan proses berjalannya ekonomi masyarakat gitu, sehingga nanti ketika ekonominya berjalan dengan baik, maka kesejahteraan masyarakat dan penghasilan masyarakat itu akan meningkatkan. Itu muncul kesejahteraan sosialnya. Dan distribusinya pun tepat sasaran, harus tepat sasaran gitu. Kemudian yang selanjutnya yaitu terkait masyarakat ya, terkait pasar dan mekanisme harga. Jadi pada beliau itu menjelaskan kalau peran negara itu ada di dalam pasar. Jadi negara itu wajib menyediakan infrastruktur publik seperti jalan, irigasi, keamanan, dan bantuan bagi fakir miskin. Kemudian beliau juga menjelaskan bahwa negara itu boleh gitu, boleh ikut campur dalam proses pengumpulan dana sosial itu, teman-teman. Tapi dana sosial itu harus benar-benar dialokasikan untuk warga. Dan di pasar juga, kalau di dalam Islam itu kan, kalau di teori rasionalitas itu, harga itu ditentukan oleh pasar gitu ya, kalau secara umum. Tapi kalau dalam Islam itu kan harga ditentukan oleh Tuhan gitu. Ada kan hadis Nabi yang menyebutkan bahwa harga itu, kenapa disebutkan harga itu ditentukan oleh Tuhan atau Allah gitu ya? Karena ya harga pasar itu ditentukan oleh dalam keadaan pasar itu sendiri gitu. Jadi jangan sampai pemerintah itu punya peran untuk intervensi ketika sudah terjadi ketidakadilan di dalam pasar itu, seperti adanya penimbunan, kemudian adanya kecurangan-kecurangan, boleh pemerintah intervensi gitu. Tapi ketika itu memang tidak benar-benar diperlukan gitu, maka pemerintah nggak boleh intervensi gitu. Jadi harga itu sesuai dengan berputarnya roda ekonomi di pasar tersebut. Kemudian yang selanjutnya peran negara, yaitu kembali lagi ke peran negara. Peran negara kan sangat krusial untuk membangun kesejahteraan umatnya, karena kan pemerintah yang semua hajat manusia itu ditentukan, ya salah satunya gitu, ditentukan oleh arah kebijakan dari pemerintah tersebut. Jadi negara tuh ya wajib tadi untuk menyediakan infrastruktur, menyediakan bantuan bagi fakir miskin gitu. Dan menurut beliau juga zakat, kharaj, dan pajak itu ghanimah juga, hasil perang itu harus digunakan untuk menjaga stabilitas ekonomi, kemudian memberantas kemiskinan lewat bantuan-bantuan kepada fakir miskin, bantuan-bantuan kepada mustahik zakat, bantuan secara modal usaha gitu ya, dan juga memastikan keadilan terhadap distribusinya. Nah, peran pemerintah ini sangat krusial gitu pada waktu itu gitu, karena kan pemerintah sebagai muzakinya gitu ya, uang pajak, uang zakat itu kan dikumpulkan oleh pemerintah. Nah, kemudian pemerintah juga yang mendistribusikannya. Jadi di situ pemerintah punya peran yang sangat besar gitu untuk meningkatkan kesejahteraan umat menurut pemikiran Abu Yusuf gitu. Nah, boleh di next. Oke, tadi sekilas terkait pemikiran Abu Yusuf. Nanti kalau ada diskusi atau ada yang salah, teman-teman boleh koreksi ketika kita sesi diskusi. Selanjutnya itu Ibnu Khaldun. Ada yang tahu? Ini di sini udah ada penjelasannya. Jadi Ibnu Khaldun itu adalah punya nama lengkap. Beliau itu Waliyuddin Abu Zaid Abdurrahman bin Muhammad Ibnu Khaldun Al-Hardani Al-Isbili. Beliau ini dilahirkan di Tunisia pada awal Ramadan tahun 732 Hijriah atau tanggal 27 Mei 1332 Masehi dan wafat di Kairo pada tanggal 17 Maret 1405 Masehi itu. Nah, keluarganya ini berasal dari Hadramaut yang kemudian berimigrasi ke Seville atau Spanyol pada abad ke-8 setelah semenanjung itu dikuasai oleh Arab Muslim. Nah, karya yang terkenalnya ini dari Ibnu Khaldun ini adalah Kitab Muqaddimah, yang dimana kitab ini dianggap sebagai fondasi ilmu histografi, sosiologi, dan ekonomi Islam. Dan dalam karya tersebut, ia mengembangkan konsep penting seperti asabiyah atau solidaritas sosial, dan teori siklus peradaban yang menghubungkan perkembangan dan kemunduran masyarakat dengan faktor sosial ekonomi.
Jadi sepanjang hidupnya ini Ibnu Khaldun ini aktif dalam berbagai jabatan politik dan administrasi di wilayah Afrika Utara dan Mesir. Kemudian beliau juga mengalami perjalanan panjang belajar dari dan mengajar hingga ia meninggal di Kairo pada tanggal 19 Maret tahun 1406 Hijriah. Jadi Masya Allah sekali gitu, sama dengan Abu Yusuf, Ibnu Khaldun juga seorang pembelajar, penulis buku, kemudian seorang pejabat negara juga gitu. Beliau menulis buku Muqaddimah, salah satu kitabnya yang sangat terkenal. Di situ menggabungkan konsep antara sosial, sosiologi, kemudian dengan pemikiran ekonominya. Boleh di next? Selanjutnya terkait pemikiran-pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun. Oke, yang pertama itu terkait teori siklus ekonomi. Yang salah satunya itu, nah, Ibnu Khaldun ini menjelaskan bahwa emas dan perak adalah standar nilai ekonomi, bukan karena logamnya, tapi karena ia mencerminkan nilai kerja atau value of effort. Jadi bagi beliau tuh kekayaan itu sejatinya bukan terletak pada uang yang banyak, tapi pada produktivitas masyarakat. Jadi Ibnu Khaldun itu menyampaikan bahwa kekayaan itu bukan diukur dari banyaknya uang yang dimiliki oleh negara, tapi berjalannya produktivitas di masyarakat. Kemudian ia juga menulis tentang dan menyatakan dalam kitabnya kalau negara yang kaya itu bukan karena banyak harta, tetapi karena tingginya tingkat produksi dan keadilan dalam distribusi. Ini sangat relevan ya dengan isu hari ini ketika GDP naik, tapi kesenjangan ekonomi tetap lebar kan. Jadi banyaknya uang beredar itu, banyaknya uang yang disimpan, yang dimiliki, yang beredar oleh negara itu tidak selalu mencerminkan ekonomi suatu negara itu baik gitu. Bahkan bisa jadi inflasi kan kalau terlalu banyak uang beredar gitu. Sedangkan daya beli masyarakatnya kurang gitu. Jadi Ibnu Khaldun ini lebih menekankan ke proses aktivitas di masyarakatnya. Kemudian selanjutnya terkait solidaritas Abbasiyah, solidaritas sosial. Jadi sosial ini punya nilai-nilai sosial ini punya hubungan dengan nilai-nilai politik dan ekonomi, teman-teman. Ibnu Khaldun juga melihat hubungan yang sangat erat antara moral masyarakat dan juga kemakmuran ekonomi gitu. Jadi moral masyarakat, sosial di masyarakat itu menentukan juga kemakmuran ekonomi di suatu negara gitu. Dalam kitabnya Al-Muqaddimah, beliau menyebutkan bahwa peradaban akan tumbuh ketika masyarakatnya memiliki kejujuran, kerja keras, dan keadilan. Tapi jika pemimpin dan rakyat mulai serakah, korupsi, dan malas, maka peradaban akan runtuh. Ini bukan teori semata gitu ya, tapi hasil observasi sejarah yang sudah jauh dilakukan sejak zaman dahulu. Kemudian pada zaman dahulu juga kan kejatuhan dinasti-dinasti Islam itu di Andalusia karena penyalahgunaan kekuasaan dan kesenjangan sosial. Ini sangat mirip gitu yang terjadi dengan negara Konoha gitu ya teman-teman. Jadi ketika SDM, simpelnya SDM itu menentukan keadaan ekonomi suatu negara. Ya enggak teman-teman? Indonesia ekonominya gimana sekarang? Pemerintahnya, masyarakatnya? Waduh, lagi tidak baik-baik saja ini, Kak, ekonomi di Indonesia. Gonjang-ganjing. Iya, teman-teman, gonjang-ganjing ya. Ya, begitu. Jadi, percuma nih, kita punya banyak harta nih. Indonesia kan punya banyak sumber daya, punya banyak pulau, punya banyak tambang, punya banyak ya yang bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Tapi ketika yang mengelolanya itu tidak punya rasa tanggung jawab, kejujuran, kemudian rasa memiliki dan untuk menjaga, ya semua itu sia-sia aja gitu teman-teman. Nah itu kan di zaman-zaman dulu juga dinasti Abbasiyah juga runtuh karena itu. Karena SDM-nya atau masyarakatnya, pemangku kebijakannya lebih tepatnya. Tapi kan pemangku kebijakan juga berasalnya dari masyarakat gitu ya. Jadi SDM suatu negara itu menentukan kemajuan ekonomi di suatu negara.
Kemudian yang selanjutnya itu peran produktivitas dan kerja, teman-teman. Jadi ya sama sih seperti poin pertama, produktivitas di suatu negara itu menentukan gitu ya keadaan ekonomi suatu negara, kemudian kerja-kerja yang dilakukan juga menentukan gitu. Dan ini sama seperti poin pertama. Kemudian yang selanjutnya peran negara dalam ekonomi. Sama seperti Abu Yusuf yang membahas peran negara, Ibnu Khaldun juga membahas tentang peran negara. Ya, tidak jauh-jauh untuk teorinya sama gitu. Negara punya peran besar terhadap kesejahteraan umat. Negara punya tanggung jawab besar atas hajat hidup semua warganya. Gitu. Jadi di sini peran negara ini sangat krusial gitu ya teman-teman untuk kesejahteraan umat. Karena kan memang yang mengelola sumber daya yang ada di negara pada zaman dulu maupun pada zaman sekarang itu ya pemerintahnya, negaranya gitu. Jadi negara itu harus punya pemikiran dari rakyat untuk rakyat gitu. Jadi yang diutamakan itu kesejahteraan rakyat. Jadi setiap keputusan yang diambil, setiap kebijakannya gitu harus yang diutamakan itu kesejahteraan masyarakatnya gitu. Boleh di next. Nah, ini untuk perbedaan tadi ya, komparasi pemikiran Abu Yusuf dan Ibnu Khaldun. Sebenarnya tidak beda jauh gitu ya. Ada beberapa fokusnya aja yang beda, terutama di fokus ekonominya ya. Kalau Abu Yusuf itu kan fokusnya ke keadilan fiskal. Jadi keuangan publiknya di pajaknya, di zakatnya, gimana sih itu bisa berkontribusi untuk kemajuan suatu negara gitu ya. Gimana sih pengelolaan yang baiknya, gimana sih penghimpunan yang baiknya gitu. Kalau Ibnu Khaldun itu lebih fokus ke siklus sosial ekonomi, asabia dan produktivitas gitu. Jadi lebih ke keadaan masyarakatnya itu, keadaan sosial masyarakatnya itu antara sosial dan ekonomi itu berbanding lurus gitu. Kemudian peran dari dana sosialnya gitu dan produktivitas kerja di masyarakatnya. Kemudian mekanisme ekonominya, Abu Yusuf terkait regulasi pasar yang dijelaskan, kemudian untuk larangan monopoli dan riba tentu saja di dalam pasarnya gitu. Dan juga Ibnu Khaldun terkait produktivitas realnya gitu sebagai sumber kekayaan. Jadi produktivitas yang secara nyata. Bukan dihitung dari banyaknya uang yang dimiliki, tapi terkait produktivitas, aktivitas kerja di masyarakatnya, di pasarnya gitu. Kemudian terkait peran negara, Abu Yusuf menjelaskan terkait pengaturan pajak dan distribusi sosialnya, bagaimana caranya negara menghimpun pajak itu kemudian mendistribusikannya gitu. Kemudian kalau Ibnu Khaldun itu lebih fokus ke perlindungan keamanan dan pengelolaan kestabilan ekonominya, lebih luas lagi. Kemudian untuk konsep kunci sosialnya, untuk Abu Yusuf tuh fokus ke redistribusi melalui zakat dan pajak. Kalau Ibnu Khaldun itu lebih ke solidaritas sosial atau asabiyah dan stabilitas masyarakatnya. Jadi fokus pemikirannya itu beda ranah gitu ya, beda bidang mungkin ya. Kalau Abu Yusuf ini lebih ke zakat, pajak, dan keuangan publik. Kalau Ibnu Khaldun ini lebih ke solidaritas sosial antara masyarakatnya dan stabilitas di pasarnya gitu. Oke, boleh di next. Nah, selanjutnya relevansi dalam konteks keindonesiaan atau di ekonomi modern sekarang. Nah, untuk yang pertama, ada yang tahu nggak sistem ekonomi yang dianut Indonesia itu apa? Ada yang tahu, teman-teman, apa sistem ekonomi yang dianut Indonesia? Secara umum dulu deh. Ya, apa? Menurut Aida, sistem ekonomi yang berdasarkan dengan
demokrasi karena berlandaskan dengan Pancasila. Di kolom chat juga ada yang jawab nih Kak, katanya sosialis kapitalis. Terima kasih banyak. Menurut Aida, melanjutkan Pancasila dan hak sosialis kita. Sosial atau kapitalis beda ya teman-teman. Nah, mungkin teman-teman mungkin atau akan belajar tentang sistem-sistem ekonomi yang ada di Indonesia, di dunia, gitu. Kapitalis itu di Amerika Serikat, sosial sebenarnya hanya gitu. Oke, diulangi tadi ngelag ya. Ya, jadi betul kata Aida, sistem ekonomi di Indonesia itu berlandaskan sistem ekonomi Pancasila atau demokrasi. Jadi dari rakyat untuk rakyat juga. Tapi di sini yang mau kita bahas terkait yang jauh lebih umum dari itu, yaitu sistem ekonomi konvensional dan ekonomi syariah. Nah, Indonesia ini ekonominya konvensional atau syariah? Kalau sekarang ini masih mendominasi konvensional, Kak. Untuk syariah masih dalam perkembangan progresnya. Walaupun masih masih ya nggak begitu ini apa belum begitu ini tinggi gitu dibandingkan sama konvensional. Oke, betul. Jadi sistem ekonomi yang dianut bisa dibilang dual ekonomi. Ada ekonomi konvensionalnya, ada ekonomi syariahnya. Tapi lebih besar memang ekonomi konvensional di Indonesia itu gitu. Bisa dilihat teman-teman terkait sistem di perbankannya yang lebih banyak di yang lebih banyaknya itu emang sistem dari bank konvensional gitu ya. Bank syariah kan masih terbatas walaupun sedang menuju gitu ya. Kemudian dari beberapa sistem pajaknya, sistem pengumpulan kebijakan fiskalnya dan lain sebagainya itu memang masih mendominasi kebijakan ekonomi konvensional gitu. Iya, ekonomi syariah juga tumbuh bersamaan gitu dengan ekonomi konvensional itu. Jadi kalau boleh disimpulkan di Indonesia itu yang dianut ya dual ekonomi gitu. Ekonomi konvensionalnya jalan, ekonomi syariahnya jalan gitu. Cuma untuk ekonomi syariah memang belum bisa setara gitu ya, belum 50-50 dengan ekonomi konvensionalnya karena masih besar ekonomi konvensionalnya gitu. Nah, kalau kita menarik terkait tadi kesimpulan dari pemikiran Abu Yusuf dan Ibnu Khaldun gitu ya, tentunya pada zaman mereka dahulu gitu, sistem ekonomi diterapkan itu sistem ekonomi Islam. Jadi pajak, zakat itu dikelola langsung oleh pemerintah dan itu diwajibkan gitu. Bahkan dulu kan ada satu lembaga khususnya yang dibangun. Jika itu diterapkan ke zaman sekarang gimana? Kita lihat dulu sistem pengumpulan dan pendistribusian dana sosial di Indonesia itu seperti apa gitu. Kan masih terbatas. Nanti kita bahas di poin kedua. Jadi untuk yang di bagian peran pemerintah juga pemerintah tuh punya peran besar gitu ya. Sama di zaman dahulu bahwa pemerintah bisa mengintervensi pasar, pemerintah juga bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan mendistribusikan dana sosial gitu. Di zaman sekarang modern sekarang atau di Indonesia juga sama pemerintah punya peran yang sama, cuma mungkin belum sekuat dulu gitu ya. Karena memang dulu kan benar-benar sistem ekonomi syariah yang dipakai di masanya Abu Yusuf dan Ibnu Khaldun gitu. Kalau sekarang kan kita dual ekonomi gitu, jadi masih terbatas gitu ya untuk kebijakan-kebijakan yang mengarah ke sana. Kemudian yang kedua, bagaimana pengelolaan dana sosial untuk kesejahteraan umat. Dana sosial itu apa aja sih teman-teman? Ada yang tahu? Dana sosial CSR Islam. masuk nggak tuh Kak?
Ya, di Islam dana sosialnya apa aja? Ada zakat, wakaf, infak, sodako, atau Bansos, bisa Kak. disebut jaswaf. Iya, betul. Untuk di dana sosial yang Islam dulu nih ya, punya ziswaf disingkatnya. Zakat, infak, wakaf, dan sodakoh gitu. Itu adalah sumber pendapatan dari dana sosial. Nah, pengelolaan zakat ziswaf di Indonesia ini kan masih bersifat voluntary ya teman-teman, bukan mandatori gitu. Jadi masih bersifat wajib walaupun ada satu lembaga dari pemerintah yang menangani ini pengelolaannya itu Baznas kan. Kemudian ada juga banyak kelas gitu yang menjadi penghimpun dana-dana sosial tersebut. Nah, teman-teman ada yang tahu nggak sih seberapa berpengaruh besar dana sosial ini terhadap kesejahteraan umat? Dan untuk apa gitu dimanfaatkannya yang bisa membantu kesejahteraan umat? Menurut Aida, dana sosial ini akan disalurkan oleh lembaga-lembaga penyalur atau pengelola dana sosial seperti misalkan kalau di Indonesia yang paling terkenal adalah Basnas. Nanti dari Basnas akan mendata untuk masyarakat yang memang rentan dan termasuk ke dalam 8 asnaf gitu. Nanti dana-dana ini disalurkan kepada mereka supaya mereka bisa ya, selain meningkatkan daya beli mereka, tapi juga disalurkannya bisa dalam bentuk beasiswa seperti itu. Itu juga ada. Mungkin yang Aida tahu cuma segitu. Mungkin teman-teman yang lain bisa menambahkan. Atau menurut kakak gimana? Oke, betul. Aida nih udah jago banget nih kayaknya ekonomi syariahnya. Ya betul teman-teman. Jadi dana sosial ini di Indonesia tuh kan sistem penghimpunannya masih volunteer, jadi belum seperti sistem pajak. Kalau pajak kan emang diwajibkan gitu. Kalau zakat ini ya sukarela sifatnya gitu. Kecuali zakat fitrah gitu ya, memang diwajibkan walaupun sistem pengumpulannya belum formal melalui perundang-undangan gitu ya. Nah gitu, jadi dana-dana sosial Islam ini bisa nggak sih buat dimanfaatkan untuk kesejahteraan umat, untuk menjalankan roda ekonomi pemerintahan dan kemajuan politik di negara gitu? Bisa gitu. Karena kan pada zamannya Abu Yusuf, pada zamannya Ibnu Khaldun juga seperti itu gitu. Dan di Indonesia ini sudah terlihat banyak sekali manfaatnya gitu ya dari pendistribusian dana sosial ini. Dari dana zakatnya itu sudah banyak UMKM yang dibantu. Betul kata Aida tadi, dari pendidikannya juga sudah banyak lembaga-lembaga yang memberikan, lembaga zakat yang memberikan beasiswa gitu. Kayak contohnya ada Baznas, beasiswa cendekia Baznas gitu ya. Kemudian tapi ranah dana sosial ini masih terbatas ke 8 mustahik gitu. Belum ada yang menjadi kebijakan khusus untuk misalkan dari negara mau membangun infrastruktur secara resmi gitu ya, itu belum dimanfaatkan dari dana tersebut gitu. Adapun wakaf, emang banyak wakaf-wakaf seperti pembangunan jembatan, tapi itu sifatnya masih bukan kebijakan yang dari pemerintah gitu ya teman-teman. Dan teman-teman ada yang tahu nggak sih potensi zakat di Indonesia tuh berapa? Ada yang tahu nggak? Kan kita nih negara Muslim terbesar kedua di dunia nih. Berapa sih potensi zakat di Indonesia? Terakhir sekitar 2 triliun. Salah. Itu terakhir kapan gitu. Tapi sekitar 2 triliun lah. Betul, triliunan betul. Tapi tahu nggak nilainya itu 327 triliun. Itu potensi ya teman-teman, potensi. Jadi kalau zakat itu berhasil dikumpulkan secara baik, merata, terhimpun dengan baik, itu kita punya 327 triliun dari zakat. Cuma nyatanya, realitanya yang berhasil terhimpun hanya 41 triliun. Itu cuma berapa persennya aja kan gitu. Jauh banget dari potensinya gitu. Jadi kalau seandainya
zakat ini bisa terhimpun dengan baik, kita nih bisa memanfaatkan zakat untuk mengatasi defisit anggaran di pemerintah, bisa aja gitu. Ya, tapi regulasinya belum ada gitu ya. Mungkin kalau boleh lihat di negara lain, zakat itu diberlakukan seperti pajak, iuran wajib gitu. Jadi kalau di kita nih kan sistem kebijakannya itu bottom up. Jadi dari bawah dulu, kayak misalkan bank-bank syariah, muncul dulu bank-bank syariah, baru nanti kemudian dibentuk undang-undangnya. Nah, kalau di Malaysia itu undang-undangnya dulu, baru masyarakat mengikuti. Jadi lebih enak gitu ya. Kalau udah ada kebijakannya dulu yang ditetapkan, baru regulasinya. Karena zakat ini bisa mengubah seorang mustahik penerima zakat menjadi muzaki yang memberikan zakat. Itu tujuan utama dari zakat. Oke, boleh next ke jangan dulu next. Satu poin lagi terkait sinergi pemerintah dan masyarakat. Tadi dijelaskan bahwa SDM suatu negara tuh punya peran yang besar terhadap kemajuan ekonomi negara. Indonesia ini punya banyak potensi, punya banyak sumber daya alamnya, punya banyak sekali kekayaan alam dan lokasi-lokasi strategis yang kalau itu dikelola dengan baik, kita bisa menjadi negara terkaya di dunia, bisa. Tapi ya itu perlu peran strategis dari masyarakat dan pemerintahnya. Seperti yang disampaikan bahwa kekayaan negara, banyaknya uang yang dimiliki negara itu nggak menentukan negara itu akan adil nggak sih ekonominya, sejahtera nggak sih masyarakatnya gitu kan. Kalau SDM-nya masih rendah gitu, kalau masyarakatnya itu nggak punya jiwa sosial yang baik gitu. Karena kan pejabat negara juga berasalnya dari pemerintah gitu. Jadi yang perlu kita lakukan, kita nggak fokus jauh-jauh dulu ke orang lain, tapi kita fokus ke diri kita sebagai mahasiswa. Ya yang kita lakukan apa? Dari sekarang mulai bangun fondasi-fondasi karakter yang baik, teman-teman. Belajar ekonomi syariah yang benar gitu ya. Jangan hanya di kelas masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Cari banyak relasi, banyak ikuti kegiatan-kegiatan ekonomi syariah. Pasti teman-teman ketika sudah mengikuti kegiatan itu, teman-teman tuh bakal paham gitu. Wah, ternyata saya beruntung ya ada di jurusan ekonomi syariah. Karena kalau aku juga dulu kok jurusan ekonomi syariah terbatas, tapi ternyata pikiran aku yang terbatas gitu teman-teman. Jadi semangat ya buat teman-teman, mumpung masih semester 3, perbanyak relasi, perbanyak membangun pengetahuan tentang ekonomi syariah, karena ekonomi syariah udah masuk ke RPJP MN negara gitu. Insya Allah semoga nanti dengan berjalannya waktu akan ada fokus-fokus badan yang mengurusi terkait potensi ekonomi syariah di Indonesia ini, karena sangat besar gitu teman-teman. Di tahun 2045 itu target kita menjadi pusat ekonomi halal, ekonomi syariah global gitu. Karena sekarang masih posisi ketiga, tertinggal dari Arab Saudi dan Malaysia, tapi kita bisa untuk ke posisi pertama, salah satunya dengan kontribusi teman-teman ini dari mahasiswa. Gitu. Boleh di next? Nah, mungkin itu aja teman-teman materi dari aku. Selanjutnya kita boleh buka sesi diskusi. Kalau tadi ada hal-hal yang kurang jelas atau hal-hal yang salah mau dikoreksi, boleh di sesi diskusi. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih banyak kami ucapkan kepada Kak Gaida atas paparan yang sangat bermanfaat. Semoga apa yang telah disampaikan dapat menambah wawasan dan motivasi kita semua. Nah, teman-teman, masuk ke sesi selanjutnya, yakni adalah Q&A. Bagi teman-teman yang ada pertanyaan, boleh banget nih nyalakan fitur raise hand-nya atau bertanya di kolom komentar. Nah, siapa yang bertanya, dia akan dapat door prize-nya loh, teman-teman. Ayo bertanya. Mungkin di sini ada satu di kolom chat dari Kak Winata. Kak izin bertanya, kenapa di Indonesia lebih terkenal ekonomi barat daripada ekonomi syariah dalam sistem maupun penggunaannya, Kak? Seperti itu, Kak Gaida. Ini langsung dijawab atau mau ditampung terlebih dahulu? Mungkin ditampung dulu kali ya. Boleh ditampung dulu ya, yang lain. Mungkin satu penanya lagi boleh. Oke, silahkan Alivia. Baik, terima kasih. Izin bertanya.
Jadi pertanyaannya itu bagaimana sih prinsip-prinsip keadilan dalam sistem perpajakan seperti konsep Soroj oleh Abu Yusuf dan teori siklus peradaban serta dampaknya terhadap perpajakan oleh Ibnu Khaldun. Nah, dapat diadaptasi untuk merumuskan kebijakan fiskal di Indonesia tahun 2025 yang efektif dalam mengatasi defisit anggaran, menjaga stabilitas ekonomi, dan secara signifikan mengurangi ketimpangan pendapatan. Apakah cukup jelas? Oke, mungkin cukup jelas ya, Kak. Boleh, mungkin ini ada satu pertanyaan lagi dari Dana. Boleh, Dana, dipersilahkan. Oke, Kakak, terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya, itu kan tadi kita sempat singgung zakat modern ya. Nah, dalam sistem akuntansi zakat modern kan ada alokasi dana untuk amil ya atau pengelola yang diperbolehkan syariat. Nah, namun faktanya beberapa las besar di Indonesia juga mengelola unit bisnis. Nah, pertanyaannya, mengingat alokasi hak amil serta operasi bisnis yang melibatkan dana umat, bagaimana cara masyarakat dan regulator membedakan secara tegas antara keuntungan operasional atau profesional yang sah bagi lembaga amil yang sesuai syariat ya, dengan motif pencairan keuntungan komersial berkedok agama, di mana zakat dimanfaatkan lebih untuk ekspansi lembaga daripada penyaluran dana secara cepat dan maksimal kepada mustahik. Nah, kalau bisa berikan satu contoh juga atau indikator yang menunjukkan pemisahan motif ini. Terima kasih. Oke, mungkin kita cukupkan ya teman-teman. Ada 3 pertanyaan nih. Mungkin boleh kepada Kak Gaidah dipersilahkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman kita ya. Silakan Kak Gaidah. Oke, ini kita diskusi aja ya, teman-teman. Boleh kasih juga yang lain kalau misalnya mau nambahin. Pertanyaan pertama dari Winata. Dari Itu Winata. lebih kenal pada sistem ekonomi sistem barat. Karena ekonomi barat yang ada di Indonesia lebih maju, lebih digunakan. Salah satu alasannya kita dijajah oleh teman-teman nah, kita dijajah oleh Jepang gitu. Mereka yang dulu bukan ekonomi Indonesia yang berbagai bisnis dan sebagainya. Jadi kenapa alasan ekonomi Indonesia? Ya salah satu itu karena kan dulu dia masih terbatas gitu ya pendidikan yang bisa mendirikan banyak lembaga banyak yang bangun sistemnya itu ada gitu itu masih terbatas yang masuk Belanda dan Jepang. Jadi mereka yang mengenalkan sistem uang bahkan salah satunya dari mereka kan. Oke, mohon maaf ya teman-teman. Mungkin pematerinya lagi ada gangguan jaringan. Mohon kita tunggu sebentar. Udah guys, maaf ya. Suaranya udah jelas. Oke. Cek dulu atau masih putus-putus. Iya Kak, ini dari saya juga sudah putus-putus Kak Gaida. Jadi dia ice itu ya dari kita udah masih putus-putus.
Mas Kak Gaida, apakah sudah masuk? ambil Boleh dijawab dulu, Pak. Mas seperti Masih putus-putus, Kak. teman ini ini jadi nah, boleh page ke aja nanti aku balas di chat. Mohon maaf bang sebelumnya. Keluar lagi. Oke teman-teman, mungkin karena Kak Gaidanya masih ada masalah dari jaringan, uh, mungkin kita ini aja kali ya. Ingin bertanya aja sih, gimana nih teman-teman buat webinar kali ini, kesan dan pesannya? Boleh kalau ada yang mau langsung ngomong ya. Ayo teman-teman, ada yang mau enggak speak up pesan-pesan di webinar kali ini? Mau. Oke, boleh Kak Nadine, silahkan. Tadi aku dengar udah super keren banget. Jelas juga
tentang materi kita pada itu seru banget dan bermanfaat banget tadi ilmunya. Pertanyaan juga bagus-bagus banget, nggak salah buat ngejawab. Buat kali dan tetap semangat walaupun ada kendala, tapi kita tetap tunggu aja. Thank you. Wow, terima kasih Kak Nadine sudah mengungkapkan kesan dan pesannya di webinar kali ini. Mungkin kepada Kak Gaida sudah bisa menjawab atau masih dalam gangguan jaringan? Cek suara aku kedenger jelas? Nah, jelas Kak. Maaf banget. Oke, aku jawab pertanyaan ya, tadi kenapa sih ekonomi barat atau ekonomi konvensional ini lebih banyak dan terkenal atau lebih banyak digunakan pada sistem-sistem ekonomi di Indonesia dibandingkan ekonomi syariah. Salah satu alasannya karena pada zaman belum banyak yang menempuh pendidikan gitu ya, masih terbatas ekonomi yang ada di Indonesia masuk penjajah dari Belanda dan Jepang gitu, teman-teman. Yang mana mereka ya berasal dari bangsa barat gitu ya. Pemikiran ekonomi yang mereka bawa itu tentunya profit oriented gitu. Dilihat dari latar belakang negaranya pun mereka memang bukan negara dengan pemeluk agama Islam gitu. Jadi karena dulu sistem ekonominya masih lemah di Indonesia, Belanda masuk, Jepang masuk, dan membangun sistem ekonomi dia gitu ya. Yang mungkin kita tahu banyak lembaga kebijakan dari perdagangan, kebijakan mata uang, itu kan mereka yang mencetuskan gitu. Jadi makanya kenapa Indonesia ini kental banget ya gitu ekonomi baratnya, ekonomi konvensionalnya, ya karena sistem ekonomi di Indonesia diawali dengan sistem ekonomi yang dibawa oleh bangsa barat, khusus oleh Belanda dan Jepang. Kemudian dengan seiring berkembangnya juga arus globalisasi dan sebagainya, kemudian sistem pendidikan dan kurikulum, itu kan pasti dari mereka lagi yang mengawali gitu kan. Makanya sampai saat ini itu yang dianut oleh Indonesia gitu. Jadi masyarakat Indonesia ini belum banyak yang paham terkait sistem ekonomi syariah gitu ya. Masih banyak yang kok gini ya, kok gitu ya, ribet lah gitu, lebih simpel yang konven aja gitu. Padahal kan kalau kita diawali dasarnya dari ekonomi Islam yang padahal itu mengedepankan kesejahteraan untuk keadilan gitu ya, keadilan masyarakat sehingga tidak ada yang diuntungkan dan dirugikan saat gitu. Ya kita memilih itu. Dan ini juga sih, maksudnya masukan juga untuk kurikulum gitu ya. Seandainya nih anak-anak SMA itu diperkenalkan dengan kurikulumnya ekonomi syariah gitu ya. Jadi nanti yang mereka tahu itu bank syariah misalkan, dari bank aja simple yang mudah kita kenal gitu, yang mudah kita mengerti. Dari banknya bank syariah, bukan bank konvensional. Jadi nanti yang mereka tanyakan itu emangnya bank konvensional itu apa gitu ya. Jadi yang mereka tahu sistem bank syariah dengan segala keadilannya dan kemaslahatannya gitu ya. Kalau aja itu diterapkan pasti ya perlahan ekonomi syariah juga akan lebih unggul gitu. Tapi ya itu kembali lagi ke dasarnya awalnya yang mencetuskan ekonomi ini memang di ekonomi kita. Jadi kita punya itu sayangnya kayak Indonesia gitu. Sudah terjawab belum? Gimana tadi yang bertanya Winata ya? Untuk Winata apakah sudah cukup dari jawaban Kak Gaida? Oke, mungkin nggak apa-apa Kak, kita langsung lanjut aja ke pertanyaan kedua dari Kak Alivia. Dia bertanya,
bagaimana prinsip-prinsip keadilan dalam sistem perpajakan seperti konsep Foroj yang diusung oleh Abdul Yusuf terhadap perpajakan dapat diadaptasi untuk merumuskan kebijakan fiskal di Indonesia tahun 2025 yang efektif dalam mengatasi defisit anggaran, menjaga stabilitas ekonomi, dan secara signifikan mengurangi ketimpangan pendapatan. Itu pertanyaan dari Kak Alivia Kak Gaida. Oke, terima kasih. Simpelnya mungkin gimana sih sistem pajak kharaj pemikiran dari Abu Yusuf dan juga siklus peradaban dari Ibnu Khaldun itu diterapkan di Indonesia gitu ya untuk membantu defisit anggaran di Indonesia juga kesejahteraan untuk keadilan pajaknya dan masyarakatnya gitu. Jadi kalau bentar, kita samakan persepsi dulu ya. Di Indonesia sekarang memang sedang terjadi defisit anggaran, terutama karena program makan bergizi gratis itu yang menguras sangat besar anggaran gitu kan, dan program konsumtif gitu ya. Jadi bukan program produktif gitu. Karena emang tujuannya bukan ke hal yang produktif, karena kan untuk memberikan gizi untuk anak-anak sekolah yang tujuannya untuk memberikan anak sekolah itu gizi yang baik, nanti kalau gizi yang baik maka kecerdasan akan muncul dari situ tujuannya. Nah, jadi kalau untuk tahun 2025 itu mungkin sudah sepertinya sudah tidak bisa diterapkan gitu. Mungkin di tahun-tahun selanjutnya kebijakan fiskalnya ya per tahun itu proses yang panjang, dan kita udah di akhir 2020 ya, mungkin untuk rekomendasi di tahun-tahun selanjutnya gitu. Gimana ketika konsep keadilan oleh Abu Yusuf itu diterapkan di pajak Indonesia. Ya. Sebenarnya di Indonesia ini kalau secara umum ya pajak itu memang kalau pajak penghasilan gitu ya, itu kan ditentukan dari banyaknya yang didapat oleh tersebut, jumlah pajak ditentukan oleh pajak progresif. Kemudian dari beberapa turun pajak ini yang kadang suka kita jusin gitu ya, kayak ini benar untuk masyarakat gitu. Nah, kemudian pemikiran kharaj dari Permisi buat Kak Gaida, apakah masih ada atau keluar iya dulu nih? masih ada. Ini suaranya udah jelas? Jelas Kak. Iya, gini deh, aku teman-teman ini takutnya putus-putus lagi, nggak maksimal gitu ya. Mungkin 2 nanya terakhir. Nah,
teman aku enggak. Halo Kak, apa kata dengar saudara saya? Iya, kayaknya enggak deh pertanyaan lagi. Jadi dua orang itu boleh PC aku jawab secara lewat chat gitu ya, takut gak kondusif lagi. Oke, boleh. Nanti saya hubungi yang benarnya ya Kak. Ini untuk pertanyaan berarti nanti langsung dijawab oleh Kakak aja lewat chat. Atau gimana Kak? Halo. Ya, halo cek nanti PC aku aja ya yang tadi nanya aku jawab lewat chat gitu ya. Mohon maaf banget teman-teman. Iya Kak, nggak apa-apa. Nanti yang bertanya langsung chat Kak Gaidah ya. Berarti langsung closing aja. Oke, mungkin eh, kita masuk ke akhir acara. Untuk sebelum kita mengakhiri dari pemateri kali ini, saya akan sedikit eh, membacakan sedikit ringkasan terkait materi yang telah Kak Gaida bawakan. Yang pertama ini ada ulama besar mazhab Hanafi yang lahir di Kufah, murid dari Imam Abu Hanafiyah, yang menjabat sebagai kodi atau kodat atau disebut juga dengan hakim agung. Kontribusinya dalam ekonomi Islam meliputi konsep keadilan ekonomi dan pajak atau bisa disebut juga dengan kharaj, zakat sebagai instrumen kesejahteraan sosial dan mekanisme pasar dan harga serta peran negara dalam ekonomi. Lalu ada Ibnu Khaldun, lahir di Tunisia, wafat di Kairo, dikenal sebagai pendiri ilmu historiografi, sosiologi, dan ekonomi melalui karya yang monumentalnya yang disebut Muqaddimah. Nah, pemikiran ekonomi utama dari Ibnu Khaldun ini ialah teori siklus ekonomi peradaban, ada asabiyah, solidaritas sosial sebagai penggerak ekonomi, ada peran produktivitas dan kerja, dan yang terakhir ada fungsi negara dalam ekonomi. Nah, teman-teman semua, tidak terasa ya, seminar kita hari ini sudah berada di penghujung acara. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Gaidah atas ilmu yang diberikan, serta kepada seluruh peserta yang telah aktif berpartisipasi. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya saya kembalikan acara ini kepada MC. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas materi yang sudah disampaikan oleh Kak Gaida dan juga saya berterima kasih banyak kepada moderator kita yang sangat keren sekali ya teman-teman di hari ini. Oke, mungkin untuk ke sesi selanjutnya yaitu dokumentasi yang akan dipandu oleh tim PDD. Kepada tim PDD saya persilakan. Mungkin bisa dikasih aba-aba ya. Oh ya.
Oke, sebelum kita dokumentasi bersama, kita akan ada penyerahan sertifikat kepada pemateri. Kepada PDD dan juga Kak Gaida, saya persilahkan. Kak bisa on cam tidak ya, atau jaringannya tidak memungkinkan? Oke, saya hitung ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, mungkin cukup. Baiklah, kaca selanjutnya mungkin kepada Kak Gaida dipersilahkan atau diperbolehkan untuk meninggalkan room Zoom ini. Terima kasih, Kak. Ya. Oke, untuk para peserta jangan dulu pada keluar ya. Kita foto. Dan juga jangan lupa mengisi barcode absensi di sesi akhir nanti. Ya, mungkin PDD bisa boleh ambil alih. Oke, mungkin buat teman-teman boleh diaktifkan dulu kameranya. Kita ada dokumentasi. Oke, ditunggu ya. Satu, dua, tiga, lagi. 1, 2, 3. Sekali lagi teman-teman. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Oke, baik. Terima kasih teman-teman atas partisipasinya. Namun sebelum itu, dengan ini saya tutup kegiatan acara ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan ya teman-teman semuanya. Untuk mengakhiri acara ini, mari kita ucapkan hamdalah dan juga doa kafaratul masjid. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astagfiruka wa atubu ilaik. Baik, saya selaku Master of Ceremony dari webinar kali ini mohon pamit undur diri. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga sehat-sehat selalu. Jangan lupa absensi ya teman-teman. Ini ada absen, silakan di scan.